Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Firdansal Barado dengan NPM 1817051072 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tes pengandalan pola praktikum. Di sini soalnya dalam tugasnya ada dua yang disebutkan, sebenarnya ada tiga, satunya bonus, duanya itu tugas utama, satunya bonus, tapi yang saya kerjakan hanya dua saja. Soal pertama mengenai SVM dan soal yang kedua mengenai decision tree. Langsung saja. Di sini mungkin sudah nampil, ada beberapa nampil hasil outputnya, tapi saya akan coba jelaskan ulang. Langsung saja untuk yang soal pertama mengenai SPM. Di sini data yang saya ambil menggunakan data ukuran tinggi dan ukuran tinggi berat badan laki dan perempuan. Datanya menjelaskan data yang digunakan seperti itu, penjelasannya sederhana saja. Pertama yang dilakukan untuk sebelumnya itu mengimport ini NumPy, AskNP, terus import pandas, import matplotlib, pyplot ini untuk membentuk plot, terus import seaborn, lalu setelah itu dia pertama memanggil dulu data yang ingin digunakan. Di sini ada dua data yang digunakan, ada training set sama test set untuk masing-masing data train, data test. Lalu ketika dijalankan, contohnya untuk bagian train, dia hasilnya seperti ini, outputnya seperti ini. Lalu ketika menjalankan tes, maka hasilnya seperti ini. Lalu di sini akan menampilkan scatter plot dari data training dan tes. Sini cara kerjanya SAS scatter plot, test height. Ini untuk yang tes ya. Ini yang diambil tes karena yang train itu bukan untuk pengujian, jadi yang dipakai untuk pengujian itu hanya tes saja. Tes height, tes weight, mana hu-nya itu tes sex. Hu itu untuk mengatur beda gendernya. Lalu ketika dijalankan hasilnya akan seperti ini. Lalu setelah ini dia ubah datanya atau nilai itunya dari yang female-nya tuh nilainya 0, ubah nilai datanya tersebut untuk kondisinya di bagian data tes sama train. Kalau misalkan female dia nilainya 0, lalu kalau misalkan dia male nilainya 1. Setelah diubah, di sini dalam pengerjaan SPM-nya ini bantu menggunakan KNN juga, KNN classifier. Ini kalau mau di skip bagiannya juga nggak masalah, tapi saya coba just sedikit.
prosesnya seperti ini. KNN 15 ini basing tuh ini. Untuk namanya bebas. Lalu KNN 15 repeat train drop sex ini berdasarkan yang diambil data train berdasarkan seks atau gendernya, data gendernya. X sama dengan 1 train sex. Ketika dijalankan hasilnya seperti ini, dia menampilkan seperti ini. Lalu predict menampilkan predictnya. KNN 15 predict dengan test dropnya sex. Untuk predictnya menggunakan data test, dia tidak menggunakan data train. Lalu line predict, dan ini menunjukkan panjang atau banyak atau jumlah data pada predict tersebut sehingga hasilnya itu 205. Kalau ditampilkan data predict, dia akan seperti ini, menampilkan data array 011 10 dia 01 dan seterusnya. Lalu di sini akan menampilkan akurasi skor dari scalar metric, import akurasi skor, dan juga classification report dan computation matrix. Jadi untuk menampilkan computation matrixnya dia seperti ini. Data test sex predicted sehingga hasilnya akan seperti ini. Ini maksudnya itu yang 84 sama 95 ini sebenarnya mungkin ini kalau tidak salah dia dibagi berdasarkan gendernya. Ini untuk gender yang laki perempuan. Ini artinya itu 84. Sebenarnya kalau dalam bentuknya ini kan kalau misalkan dibuat dalam matrix itu dia tampilannya itu misalkan kalau yang bentuk matriks determinan itu kan dia 1 0 0 1, berarti kalau dalam kondisi ini dia anggap saja ini untuk yang nilainya apa itu namanya seperti kayak false sama, anggap aja seperti false sama true, atau mungkin ya seperti itu sekiranya. Jadi kalau berdasarkan hasilnya ini ada 15 sama ada 84 data yang sesuai predik, yang sesuai atau ya data yang sesuai, dan 15 yang tidak sesuai. Terus yang 11 ini tidak sesuai, dan 95 data yang sesuai. Kalau ditotalkan berarti ada dari total keseluruhan ini 205 ini ada sekitar 179 data yang sesuai berdasarkan hasil prediksinya itu, sedangkan ada 26 data yang tidak sesuai. Jadi kalau misalkan ditambahin tadi 179 tambah 26 ini hasilnya seperti ini 205. Lalu mengecek akurasi skornya berdasarkan dari data print ini. Akurasinya berdasarkan ini hasilnya itu sebenarnya dari, kalau misalkan perhitungannya kan nilai true-nya tadi dia 179, berarti 179 dibagi 205 hasilnya akan seperti ini. Itu kalau ingin tahu kenapa hasilnya seperti itu. Lalu ini menampilkan error rate-nya, terus dibuat X sama Y nya, X train nya seperti ini, X train, X test, terus Y train, Y test. Lalu dibuat ini dibatasin panjang itunya 1 sampai 40. Menggunakan KNN tadi, hasil prediksinya udah setelah dimasukin lagi itunya datanya. Ini figure size nya itu ukurannya itu ya, ukuran panjang lebar sekiranya seperti itu. Lalu ketika dijalankan hasilnya akan seperti
seperti ini dia datanya. Ini perbandingannya itu dia 0 ini untuk yang hasilnya kan seperti ini, dia 0,05 terus error rate. Untuk hasil tampilan figurnya plotnya seperti ini. Lalu di sini selanjutnya mengenai menggunakan ROC score format scalar metric, import ROC score, dimana ROC score nya itu dia menggunakan diambil dari data y-test dan predicted, maka hasilnya akan seperti ini 0,8723 sampai seterusnya. Tunggu. Nah, di sini masuk ke untuk bagian SPM-nya. Nah, di sini itu bagian SPM-nya modelnya itu dia untuk pengerjaan SPM-nya modelnya menggunakan logistic regression dia. Fit extend y-trend, ya predicted model predict x-test, ROC score y-test, ya predicted. Untuk hasilnya kalau berdasarkan logistik regresinya seperti ini, dia 0,886. Lalu untuk pengerjaan import SPM nya dia akan seperti ini tampilannya, kondisinya CRF SPM s.spc dalam kurung kernelnya menggunakan linear, CRF fit extend y-trend y predicted CLF predict, terus ROC score nya dia seperti ini, hasilnya dia 0,88279 seterusnya. Alasan terdapat dua metode ini ada SPM sama dasar SPM KNN sama logistik. Di sini gunanya untuk membandingkan yang mana yang lebih akurasinya lebih sesuai atau lebih bagus. Kalau jika dilihat dari hasil datanya itu data metode logistik regression ini yang paling tinggi skornya 0,886 dibandingkan dengan SPM 0,882. Jadi sekiranya itu tujuannya kenapa ada metode selain SPM. Lalu langsung saja lanjut ke decision tree. Untuk decision tree data yang digunakan menggunakan data tic-tac-toe. Ini bisa dilihat dari datanya itu ada 10 kolom atau bisa dibilang 10 fitur. Permainan tic-tac-toe jelas ada pasti ada beberapa yang tahu menggunakan variabel x sama o. Langsung saja dia untuk pertama dia menggunakan import ini pandas. Ini untuk pandas ini untuk sebagai data processingnya, terus input NumPy ini dia sebagai untuk ngatur linear itu atau ngurusin untuk ngurus bagian array. Matplotlib lib.pyplot ini untuk yang ngurus plot. Graphics juga untuk yang memperjelas tampilan untuk data decision tree nanti atau mobile ya, untuk data decision tree nanti. Pertama ini menggunakan variabelnya menggunakan df pd rate csp tic-tac-toe atau nama datanya apa, nama filenya apa, hasilnya akan seperti ini. Lalu di sini mengecek apakah
untuk ngecek datanya apakah nol. Kalau misalkan nol langsung, jika itunya nol maka dibuat seperti apa nih? Jika datanya itu nol, data tersebut dijumlahkan atau disum sehingga hasilnya akan seperti ini. Lanjut untuk for i berdasarkan df kolomnya ini tuh ya, ada 10. Lalu print di fi value counts, jumlah ini menampilkan jumlah nilai value atau variabel yang ada di sana. Ini ada x, ada o, ada b, itu value nya ya, itu nama variabelnya. Ketika kita print hasilnya seperti ini. Def column ya, ini berdasarkan hasilnya, indeksnya seperti ini, V1, V2, V3, V5 sampai V10. Terus X6 selanjutnya itu membuat variabel untuk ngatur, untuk membuat dummy ya. X6 sama dengan PD get dummy df V1, V2, V3, V4, V5 sampai V9. Alasannya mengambil datanya V sampai V9 itu karena pada data V10 kan dia menjelaskannya itu positif negatif, sedangkan V1 V9 itu dia menjelaskan data seperti ini. Ini mungkin namanya V9, tapi kalau seharusnya itu berdasarkan dari itunya ya, ini ini V9 nya itu ini ya, bukan yang ini. V9 itu datanya seperti datanya yang ini, sedangkan V10 itu dia hanya nilainya itu positif sama negatif saja, tidak ada keterangan kayak seperti data yang lain, ada XOB nya nggak ada. Lalu makanya yang diambil sampai V9 saja. Kemudian draw first sama true, dia replace negatif. Untuk kondisi negatifnya dibikin menjadi 0, terus kalau positif dibikin nilainya J1. Lalu dibikin, ketika ditampilkan kolomnya X6 nya ini, hasilnya akan seperti ini. Untuk V1 nya V1 underscore O, terus X sampai seterusnya nyampe V9. Kalau misalkan ini menampilkan di app yang V10 juga bisa pakai cara ini, tapi untuk sementara tidak digunakan. Lalu buat y, variabel y, dimana y nya itu df ilog. Ini untuk ngatur rentangnya itu, jadi karena ada 10 data ini dibikin jadi 9, atau yang diambil nanti V1 sampai V9. Terus split dataset. Dari datasetnya itu dipisahnya caranya pertama dari scalene model selection, import trend test split, terus dibikin X train, X test, Y train, Y test nya, trend test split dengan test size nya. Di sini test size nya itu 0,33, ngerandom state nya 42. Di sini menggunakan fitur scaling, dia menggunakan standard scaler. Tujuannya itu dia alasannya karena untuk mengukur seberapa tingkat nilai dari suatu data, karena bisa saja mempengaruhi mempengaruhi cara kerja. Pokoknya intinya itu datanya itu bisa saja ketika dalam melakukan proses itu tidak sesuai, karena dalam
prosesnya itu dia hanya memperhatikan seberapa besar nilai data tersebut tanpa memperhatikan total unit atau jumlah unit pada fitur atau data tersebut, masing-masing data tersebut. Sehingga di sini menggunakan standard scaler, terus ST standard scaler, extract extest, fit transpond. Terus from escalation tree import decision tree, classifier decision tree, kriteria entropy random state 942, classifier fit xtrain ytrain. Hasil outputnya seperti itu. Lalu menampilkan predictnya dengan menggunakan classifier predict ini. Classifier ini dipakai classifier predict dan kurang xtest, hasilnya akan seperti ini. Menampilkan array juga. Lalu from escalation matrix import confusion matrix. Nah, berdasarkan yang dijelaskan tadi, ini langsung saja dari hasil datanya itu, ini total datanya kan kalau dijumlahkan ada, kalau berdasarkan hasilnya kan ada 301 data yang sesuai dan ada 16 data yang tidak sesuai. Kalau dijumlahkan berarti ada 317 data yang tidak 317 data. Ya, ini incorrect prediksinya, akurasi yang tidak sesuai ada 16. Ini hasilnya dari ini 79 ini. Lalu classification report YT separate, dia menampilkan ini precision recall F1 skornya seperti ini, terus supportnya, akurasinya makro average, weight average. Lalu untuk menampilkan decision tree nya atau plot itu import ini import tadi ya, udah ditulis di atas, tidak perlu lagi. From escalation import tree PLT figure fixed size dengan ukurannya 50-30, banyak lebarnya. Tree plot, tree classifier dengan field true, sehingga tampilannya seperti ini. Lalu misal ini mungkin karena ukuran banyak, karena datanya banyak jadi lebih kecil. Oleh karena itu di sini grafis digunakan untuk membuat tampilan jadi lebih luas. Tampilannya pertama caranya itu menampilkan fiturnya, tentuin dulu fiturnya apa. Fiturnya V10, V1X sampai V9X kecuali V10. Kelas name-nya positif negatif. Oh ya, kelas name positif negatif ini maksudnya yang dijelaskan tuh yang V10. Import grafis .data underscore data, di export grafis classifier out file non, fitur name fitur name-nya kelas ini, terus filter grafis source .data format PNG, sehingga dihasilkannya akan seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Mungkin tidak bisa nampil sepenuhnya ini karena mungkin tampilannya cukup besar, hanya nampil sekiranya seperti ya. Lalu dari hasilnya itu untuk mencari skor ROC nya untuk nyari seberapa besar nilai klasifikasi itunya, akurasinya itu, decision tree nya seperti ini. Import ROC score dulu, terus ROC curve, decision tree decision tree classifier, fit, habis itu prediction-nya berapa, ROC score-nya, ROC score, test predict. Ini kondisinya 1, berarti dimulai dari V1. Print ROC score ini APR threshold, prediction 1, LT, CLF, plot APR TPR. Hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan nilai tingkatannya berdasarkan prosesnya itu dari fitur-fiturnya itu, dari fitur pertama sampai seterusnya. Hasilnya seperti ini, ROC score-nya 0,961 sehingga seterusnya. Itu saja penjelasan dari saya mengenai UTS pengalaman pola praktikum. Apabila ada salah kata saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.